Contoh soal yang pertama itu adalah sebuah kapasitor yang dimuati oleh baterai 8 milivolt di mana dapat menyimpan muatan di sini simbolnya adalah Q. Yang ditanyakan adalah kapasitas kapasitor tersebut dan muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut jika dimuati oleh baterai 20 milivolt. Hati-hati satuannya di sini masih mili, harus kalian ubah ke dalam volt. Kalian yang tadi penjelasan yang tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan kapasitas kapasitor itu adalah Q dibagi dengan V. Q-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan saja, dan V-nya hati-hati harus kita ubah ke dalam volt sehingga dikali dengan 10 pangkat min 3. Maka hasil dari kapasitas kapasitornya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 10. Untuk yang poin B, itu yang ditanyakan adalah jika kapasitor tersebut dimuati oleh baterai yang tegangannya berbeda. Tapi kita sekarang sudah punya sifat dari kapasitor itu, yaitu kapasitas kapasitornya sebesar 5 kali 10 pangkat min 10. Maka tinggal kita masukkan saja ke persamaan, dengan V2-nya diganti dengan baterai yang berbeda, yaitu besarnya 20 kali 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 11 farad. Sedangkan untuk soal yang kedua itu adalah seperti ini. Hitunglah tegangan dan muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor pada rangkaian di bawah ini. Di sini ada 3 kapasitor C1, C2, dan C3, di mana 3 kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt. Tadi Bu Krista sudah jelaskan bahwa kapasitor ini dia sifatnya kita bisa menggunakan konsep pada rangkaian listrik yang kemarin, yaitu rangkaian hambatan yang dihubungkan pada suatu sumber tegangan. Masih ingat nggak kemarin cara-caranya? Pertama kita harus menentukan C total terlebih dahulu. Kemarin kan menentukan R total gitu kan. Nah ini kita ganti C total. Habis itu menentukan I total. Karena I hubungannya dengan arus, maka kita menentukan I total. Baru kita menentukan I masing-masing. Misalkan di sini ada 2 kapasitor yang disusun paralel, maka untuk mencari Q1 itu adalah Q total dikali C1 per C1 plus C2. Sebaliknya untuk yang Q2. Setelah kita mencari Q masing-masing, tergantung dari soalnya, karena soalnya di sini yang ditanyakan juga tegangan masing-masing dari kapasitor, maka kita mencari tegangannya dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya kita ketahui bahwa suatu rangkaian tadi itu kita gambar lagi C1, C2, dan C3 yang dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Yang ditanya adalah muatan masing-masing di setiap kapasitor dan hambatan masing-masing di setiap kapasitor. Caranya sama, kita cari C total dulu, yaitu habis di paralel baru di seri, gitu kan ya. Nah, kita mencari C paralel dulu, tinggal kita jumlah. Habis itu kita mencari C total dengan cara di seri. Maka C totalnya mendapatkan nilai 2 mikrofarad. Nah, selanjutnya langkah yang kedua itu adalah kita mencari Q total. Persamaannya adalah C total dikali dengan sumber tegangannya. C total besarnya adalah 2 mikrofarad dengan sumber tegangannya adalah 12 volt. Maka Q totalnya diperoleh 24 mikrokolom. Sekarang kita cari Q masing-masing. Karena di sini yang disusun secara paralel itu adalah C2 dan C3, maka yang kita gunakan pada persamaan yang di atas tadi itu pada Q2 dan Q3. Untuk yang Q1 bagaimana? Untuk yang Q1 dia masih disusun seri terhadap sumber tegangan. Maka sama seperti arus, ini biasanya kalau hambatan ini dilalui oleh arus total. Sama C1-nya itu juga sama seperti hambatan pertama. Maka dia memiliki Q1 itu sama juga dengan Q total, besarnya 24 mikrokolom. Untuk yang Q1 kita menggunakan persamaan Q tot,
C2 per C1 plus C3, maka hasilnya adalah 8 mikrocoulomb. Begitu sebaliknya yang Q3. Dan V masing-masing atau tegangan masing-masing dapat kita cari dengan persamaan V1 sama dengan Q1 per C1 mendapatkan nilai sekian. Seperti itu ya anak-anak. Ini tidak susah. Sekarang kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Di sini lebih aplikatif. Jadi, kapasitor keping sejajar dengan luas keping masing-masing adalah 100 cm persegi dan jarak antara kedua plat. Jarak kedua plat ini simbolnya adalah D. 0,085 mm seperti pada gambar A. Kemudian ruang di antara keping diisi dengan bahan baku dielektrik seperti pada gambar B. Nah, ada berapa bahan baku di sini? Ada 3 jenis bahan dielektrik. Bahan dielektrik pertama, bahan dielektrik kedua, ini bahan dielektrik kedua, dan ini adalah bahan dielektrik ketiga. Dengan nilai konstanta dielektriknya sekian. Maka yang ditanyakan adalah nilai kapasitas kapasitor yang telah diisi bahan dielektrik tersebut. Dari soal ini sudah diketahui beberapa besaran, yaitu sudah diketikkan di sini, bisa kalian baca sendiri, hati-hati satuannya harus disamakan. Nah, di sini kalian tahu bahwa bahan dielektrik ini dia disusun seri dan paralel. Kalian perhatikan, bahan dielektrik kedua dan ketiga ini disusun apa? Dia disusun seri. Dan hasilnya ini dengan bahan dielektrik pertama ini disusun paralel. Maka kalau misalkan kita gambarkan itu dia seperti ini. Habis disusun seri, baru disusun paralel. Ini ya. Jadi ada 3 konstanta dielektrisitas dalam satu kapasitor. Nah, kalian ingat bahwa persamaan dari konstanta dielektrik itu adalah K epsilon 0 A per D, di mana C di sini ini sebanding dengan K. Maka kita dapat menggunakan persamaan C pada rangkaian C itu pada konstanta dielektrik. Berarti kalau seri, maka 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dengan persamaan cepatnya seperti ini. Nah, untuk yang paralel pun tinggal dijumlahkan. Sekarang kita bahas soalnya. Kita melihat tiap-tiap bahan dielektriknya. Nah, yang kita tinjau sekarang bahan dielektrik pertama yaitu K1 dengan konstanta dielektriknya itu adalah 6. Kita cari dulu kapasitas kapasitor dari bahan dielektrik pertama. Ya berarti K1 epsilon 0 A1 per D1. Hati-hati di sini. Kalau K1 kalian tinggal masukkan ke persamaan besarnya untuk epsilon 0 juga. Hati-hati di mana? Di A1 dan D1. A1 di sini kalian lihat. Bu Krista hapus dulu ya. Biar tidak rancu. Kalian lihat di sini bahwa nilai dari A1 itu dia tidak disisipi pada seluruhnya, jadi hanya sebagian. Artinya dia disisipi setengah dari luas penampang plat, separuh. Sehingga yang Bu Krista masukkan itu adalah A-nya di sini setengah dari luasnya. Luasnya berapa? 10 pangkat min 2. Untuk D-nya, D pada bahan dielektrik pertama, D-nya itu adalah ini. Ini sama D-nya dengan ini. Maka nilainya Bu Krista masukkan penuh, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 11, sehingga diperoleh kapasitas kapasitor pada bahan dielektrik pertama itu adalah 3 kali 10 pangkat min 10 farad. Sekarang kita lanjutkan untuk bahan dielektrik yang kedua dan yang ketiga. Untuk yang bahan dielektrik yang kedua dan yang ketiga, tadi dia disusun secara seri. Maka kita mencari K seri dulu dengan persamaannya sebagai berikut.
sehingga kita peroleh K serinya itu adalah 6/5. Dan kita cari kapasitas kapasitornya yang disisipi oleh bahan dielektrik kedua dan ketiga. Besarnya adalah K seri sama dengan epsilon 0 A/D. Nah, untung di soal ini nilai A/D-nya itu sama. Jadi langsung Bu Krista tulis seperti ini. Tetapi kalau misalkan nilai A dan D-nya tidak sama, misalkan D-nya dia lebih kecil, sepertiga, sedangkan D3-nya dia lebih banyak, seperti itu, maka kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Kalian harus cari satu persatu, yaitu C2 dan C3. Kalau ini kan Bu Krista langsung gabung, karena nilainya, maaf, untuk A-nya dan D-nya besarnya sama pada C2 dan C3. Kita masukkan nilai A-nya sama seperti pada bahan dielektrik pertama, yaitu dia setengah dari luas penampang total. Nah, hati-hati D-nya. Tadi kan D-nya dia dibagi menjadi 2 kan, disisipi oleh separuh disisipi bahan dielektrik kedua dan separuh disisipi bahan dielektrik ketiga. Maka D-nya di sini juga setengah dari jarak antara dua plat. Sehingga diperoleh C2 dan C2 di 3-nya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat min 10 farad. Ingat bahwa K1 dan K23 disusun paralel, sehingga kita bisa peroleh karena paralel C totalnya itu adalah C1 ditambah C23, sehingga hasilnya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 10 farad. Untuk selanjutnya, ini adalah tugas untuk kalian. Ada 3 tugas. Kalian tulis di buku catatannya. Jadi kalian tulis juga materinya yang tadi sebaik mungkin, sepaham mungkin kalian, dan kalian kerjakan, kalian kirim pada kantong tugas. Selamat belajar anak-anak. Pengiriman tugas Bu Krista tunggu sampai pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.